Baru-baru ini, perhatian dunia kesehatan Indonesia terfokus pada nyamuk Wolbachia yang dianggap efektif dalam menurunkan kasus demam berdarah denggi atau DBD. Meskipun demikian, teknologi nyamuk Wolbachia di tanah air menyebabkan banyak perdebatan dan kontroversi. Seperti apa tanggapan Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes MSCPS selaku pakar epidemiologi? Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Baik, jadi Wolbachia ini adalah sebuah bakteri yang sebenarnya 70% Wolbachia ini ada pada serangga. Jadi dia adalah makhluk predator pada telur Aedes aegypti. Jadi kalau ada Wolbachia pada nyamuk, maka kemampuan untuk menyebabkan DBD pada manusia itu jadi hilang. Jadi di sini tidak ada rekayasa genetika, hanya bagaimana simbion itu artinya Wolbachia ini hidup kalau ada telur Aedes. Telur Aedes yang terkena Wolbachia ini itu tidak menjadi infertil, jadi tidak subur, jadi dia tidak bisa lagi menularkan demam berdarah. Dan itu telah diaplikasikan di kurang lebih 11 negara, ya, termasuk Australia, Kamboja, beberapa negara yang insiden DBD-nya tinggi. Dan untuk di Semarang atau di Jawa Tengah sendiri, itu sudah risetnya telah dilaksanakan sejak 2012, sudah 11 tahun yang lalu. Jadi riset ini sudah berlangsung lama dan hampir dikatakan efek sampingnya itu dapat diabaikan. Jadi upaya penyebaran nyamuk kurang lebih 200 juta itu pada nyamuk yang mengandung Wolbachia itu sebenarnya adalah upaya komplementer, ya, jadi bukan upaya utama atau bukan upaya primer untuk pengendalian DBD, karena pengendalian DBD dengan PSN, dengan PHBS yang baik, dengan pendekatan intervensi pada sekolah, anak menggunakan lengan panjang dan seterusnya itu sangat efektif. Hanya memang karena pendekatannya pada inovasi vektornya, karena ini untuk bagaimana bisa mengendalikan vektor DBD secara lebih efektif, karena hasil riset yang dilaksanakan di Jawa Tengah itu mampu menurunkan insiden atau prevalensi DBD sebesar 77%, mampu menurunkan angka penggunaan tempat tidur sebanyak 86%. Jadi dari sisi penurunan yang sangat efektif itu bagus sekali ini Wolbachia. Jadi karena dengan menggunakan intervensi yang selama ini PSN atau PHBS itu butuh partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, dan itu sangat cenderung lambat untuk pergerakan untuk menurunkan insiden DBD, dan upaya inovasinya bagaimana mengendalikan vektornya dengan Wolbachia begitu. Di Bali itu karena saya pikir sosialisasi yang tidak masif, yang tidak dilaksanakan secara terstruktur. Karena kalau kita merujuk pada hasil-hasil evidence-nya, itu efek sampingnya dapat diabaikan. Kemudian sangat efektif untuk menurunkan insiden dan rawat inapnya di rumah sakit. Hanya karena namanya inovasi, kalau dari awal tidak melibatkan masyarakat dengan baik, maka itu akan terjadi resistensi atau penolakan masyarakat. Nah, ini menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, promotor kesehatan, teman-teman di public health itu menjadi bertugas bagaimana supaya prevalensi insiden DBD dapat diturunkan dengan cepat dengan menggunakan inovasi-inovasi baru termasuk Wolbachia ini.